Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bobon JM. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial ya, dari channelnya Catatan Usang Teknisi ya. Terima kasih sebelumnya sudah mau mampir ke channel ini. Kita sambut saja Bapak Dani. Selamat malam Bapak Dani. Selamat malam Bapak Junet yang punyanya channel Bobon JM. Eh, Beliau mengundang saya untuk sedikit membahas tentang eh, cara memperbaiki CCQ drop di radio Ubiquiti. Bukan begitu Bapak Junet? Betul sekali. Saya melihatnya CCQ ini mungkin banyak orang yang tidak tahu. Saya melihat video Bapak Dani sendiri sangat sangat menarik dan sangat bermanfaat menurut saya. Bisa dijelaskan lebih detailnya gitu, Pak? Jadi ini mau penjelasan atau mau membahas konten yang sudah saya buat? Kita sekalian nanti lihat konten yang sudah Bapak buat, dan kita kalau bisa nanti kita praktekkan atau kita lihatkan lah detailnya seperti itu, Pak. Oke, berarti kita coba masuk ke video yang saya buat ya. Saya masuk dulu ke channel saya sebentar. Nah, ini semoga aja nggak copyright nih di channelnya Bobon JM. Nah, jadi ini video yang mau dibedah, kalau istilah bedahnya di sini itu tentang cara memperbaiki CCQ drop seperti itu. Nah, untuk Bang Bobon JM sendiri ini sebetulnya apa sih yang pengen dipertanyakan seperti itu? Nah, untuk saya sendiri kebanyakan saya mengalami masalah di sisi drop dan di tag RX yang jelek ya. Nah, itu saya mempertanyakannya bagaimana supaya mentuning atau memperbaiki sisi drop itu supaya throughputnya sendiri itu lebih bagus seperti itu, Pak. Jadi supaya sinyal juga stabil gitu, Pak. Memaksimalkan intinya seperti itu. Soalnya saya sedikit kebingungan lah itu. Maaf ya Pak, belibet. Oh, jadi sebelum masuk ke pembahasan mungkin saya akan sedikit jelaskan tentang kenapa sih CCQ drop bisa terjadi gitu. CCQ drop dan sinyal si perangkat radio kita juga ikut drop. Nah, itu biasanya terjadi akibat adanya frekuensi yang mendekati dengan frekuensi yang kita pakai. Biasanya seperti itu. Bahkan bisa jadi kalau lebih parah lagi itu frekuensinya itu sama dengan frekuensi kita. Nah, itu salah satu yang mungkin menjadi kendala sinyal dan si CCQ drop itu, yang mengakibatkan nanti kualitas throughput pun akan berkurang. Nah, kebetulan ini adalah point to point yang langsung ke rumah saya ya, sekalian untuk sharing ke teman-teman, akhirnya saya buat video ini. Nah, seperti itu. Sebenarnya pada intinya sih lebih ke mencari frekuensi yang memang sepi dipakai seperti itu. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat di sini di video ini. Nah, ini adalah radio yang saya oprek pada waktu membuat video. Mungkin Kang Bobon JM di sini juga ada radio
power beamnya silahkan coba dibuka biar sedikit enak menjelaskannya, seperti itu kira-kira. Oke, di sini ada sih power beam yang bisa kita buka. Di sini saya akan buka klien saya, bukan klien sih, jadi radio yang di sini ya. Ini dia power beamnya. Ini si bentek kayak. Ini power beam yang di basecamp ya. Ini sih CCQ bagus, cuma sinyal yang jelek ini dikarenakan saya nggak pointing ya, jadi hujan kegeser gitu Pak. Oke, jadi kalau misalkan ngelihat kondisi di sini, sebetulnya jaraknya itu cukup dekat ya, 1,1 km. Kalau ngelihat dari sini ya, dari distance-nya. Nah, di sini saya nggak bakalan mempraktekannya di sini. Mungkin teman-teman bisa mampir ke, yang penasaran mungkin bisa lihat di video saya. Nah, di situ ada selengkapnya. Kenapa saya nggak bahas di sini, nggak langsung praktek di sini, itu karena sebagian teman-teman saya sedang pada main game online ini di sini. Kalau misalkan dioprek-oprek kasihan juga, seperti itu. Nah, intinya ketika misalkan teman-teman mendapatkan sinyal bagus, ketika pertama bagus, kemudian beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian menjadi jelek, itu ada indikasi yang memang frekuensi yang teman-teman pakai itu ada yang mendekati dengan frekuensi yang teman-teman gunakan. Nah, di sini coba kita buka sisi akses pointnya. Silahkan buka Bapak Junaid. Mohon maaf, suara saya agak sedikit merdu karena memang sedang flu. Sedang Corona ya. Alhamdulillah bukan kayaknya. Nah, ini biasanya kalau misalkan CCQ drop, ini saya cerita tentang pengalaman saya ya, karena ini ya mungkin cukup, kalau untuk melihat throughputnya sih cukup bagus ini. Kalau dari throughput dari sisi station ini cukup bagus. Nah, biasanya frekuensi ini yang ada yang mendekati dengan kita, bahkan bisa sama. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Di sini kita bisa melakukan scan. Nah, dengan syarat tadi frekuensi di frekuensi scan listnya ini kita isi semua, kemudian kita lakukan scan ulang. Syukur-syukur di dua sisi, misalkan di sisi station dan di sisi si AP, nanti akan ketemu misalkan frekuensi yang memang belum dipakai. Nah, itu coba ditandai, contohnya kan di sini nih ada. Setelah di scan, teman-teman lihat di sini misalkan ada frekuensi yang 5130 ini nggak dipakai. Nah, teman-teman centang di sini, centang, kemudian nanti kan akan masuk di sini. Oh ya, fitur untuk mencari frekuensi kosong itu sebetulnya ada di menu access point ya. Kalau di station itu nggak ada, dia itu adanya di bagian menu air max setting. Nah, menunya itu adalah air select. Nah, teman-teman bisa centang air selectnya dengan syarat tadi frekuensi yang menurut teman-teman kosong hasil scan tadi
coba masukkan ke frekuensi list dulu. Nah, di sini contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, centang, 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 centang. Oke. Nah, kemudian bisa diceng misalkan berapa nih, 5595, biasanya nggak ada 95, ada notifikasi di atas 5595 mana. Nah, oke, misalkan diceng, misalkan kita tes dulu, kemudian klik pada menu Air Mac-nya, silahkan centang di sini, centang di sini, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini video yang ada di channel saya ya. Nah, setelah dimasukkan kemudian dites, hasilnya akan seperti ini. Nanti dia frekuensinya akan berubah-berubah di bagian sini, frekuensi bandnya dia akan berubah-berubah. Nanti ketika berubah, otomatis sinyal dan CCQ nya pun akan ikut berubah. Nah, dari beberapa frekuensi yang sudah dipilih tadi, nanti akan kelihatan frekuensi yang ketika frekuensi itu tertera di sini, kemudian CCQ nya jadi naik, jadi bagus, kemudian begitupun sinyal minnya jadi kecil. Nah, itu nanti frekuensi yang kita akan pakai di akses point kita. Intinya seperti itu. Nah, kemudian bisa dilakukan tes. Sekali lagi ya, teman-teman bisa tonton video selengkapnya di channel Catatan Usang Teknisi. Seperti itu kira-kira cara memperbaiki CCQ versi Catatan Usang Teknisi. Nah, sebetulnya cara memperbaiki CCQ di multipoint pun sebenarnya sudah ada, cuma nanti tayang tanggal 6 jam 10 pagi. Seperti itu kira-kira Pak Bobon JM. Oke, mungkin sedikit jelas ya. Nah, selain frekuensi itu, apalagi yang bisa menyebabkan sinyal atau CCQ drop itu, Pak Dani? Apakah memang ada unsur yang lain yang bisa mempengaruhi CCQ drop atau sinyalnya yang drop seperti itu? Apa memang teknisnya pointingnya kurang atau gimana? Bisa sedikit dijelaskan? Sebetulnya selain bermasalah di sisi frekuensi, nah dari instalasi pun itu bisa mempengaruhi. Contohnya misalkan pemasangan antena yang terlalu berdekatan. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab CCQ drop juga. Seperti mungkin karena sedikit ada apa ya istilahnya, istilahnya itu kayak semacam terpengaruhi oleh si frekuensi yang ada di dekat itu oleh powernya. Kemudian dari cara instalasi, kemudian pointing yang emang kurang maksimal, itu bisa jadi. Nah, biasanya kan kalau untuk masalah pointing kita bisa lihat sendiri ketika kita instalasi dari awal seperti itu. Nah, kebanyakan itu yang terjadi
ketika sudah kita pasang sinyal sudah maksimal, tiba-tiba beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian si kualitas throughputnya malah jelek. Nah, itu biasanya terjadi ya seperti yang saya jelaskan tadi dari awal. Itu biasanya karena memang ada frekuensi yang mendekati frekuensi kita, bahkan frekuensinya sama. Seperti itu. Oh, oke, siap kalau gitu. Berarti intinya di frekuensi ya. Eh, di frekuensi dan di instalasi. Apakah ada lagi yang lain pada nih? Kalau yang saya alami sih sampai saat ini mungkin dari situ ya. Permasalahan-permasalahan yang memang pernah saya alami itu ya, pertama dari frekuensi yang memang eh, ada yang mendekati frekuensi kita bahkan sama, kemudian dari cara instalasi terlalu dekatnya antena akses point pun itu bisa mempengaruhi. Nah, alangkah baiknya minimal jaraknya itu per antena itu kira-kira setengah meter lah, 50 cm. Jangan terlalu dekat juga, itu mungkin bisa split juga dari frekuensi yang ada di radio di situ. Nah, efeknya itu semuanya akan jelek. Akses band 1 dan akses band 2 akan jelek. Seperti itu. Nah, untuk mungkin kalau untuk masalah yang lain, saya hanya pernah mengalami hal yang seperti itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Dani atas waktunya. Mungkin cukup jelas bagi saya. Mudah-mudahan bisa jelas juga bagi penonton-penonton saya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bisa mampir mungkin ke channel Catatan Seorang Teknisi. Jangan lupa di subscribe dan subscribe juga channel ini. Terima kasih Pak Dani waktunya. Semoga sehat selalu. Salam sukses Pak Dani. Oke, terima kasih juga kepada CEO-nya channel Bobon JM. Nah, mungkin semoga aja video ini bermanfaat. Kalau misalkan menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan like kemudian share ke media sosial teman-teman agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Seperti itu. Akhirul kalam dari saya akhiri aja video ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.